Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Seminggu sebelum Ramadan, Masya Allah, rame, makmur. Bahkan masjid bisa apek baunya, tapi kuburan wanginya sampai 500 meter. Karena semua minyak wangi ditumpah di seluruh kuburan. Oh, Masya Allah, apalagi kuburan-kuburan yang diyakini keramat. Ada yang dibungkus pakai kain tertentu, ada yang dibangun kuncup. Masya Allah, kayak Ka'bah dikelilingin. Ya Allah, itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang kaidah memahami tauhid ibadah, ingin bertanya kepada antum semua supaya connect ya, supaya nyambung. Tauhid itu ada berapa macam? Silahkan. Ya, sebutkan. Rububiyah, asma wa sifat, terus uluhiyah. Ada yang bisa menjelaskan maksud tauhid rububiyah? Silakan. Ya, yuk. Biar pelan-pelan nyambung. Silakan. Ya. Ya, rububiyah itu mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Jadi perbuatan Allah itu apa aja? Menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan,
mengatur alam semesta. Berarti tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Oke. Silakan, apa yang dimaksud tauhid asma wa sifat? Ya. Baik. Ya, Pak. Asma wa sifat mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Ada lagi? Ya. Kayaknya nggak ada hadiahnya. Saya kasih hadiah. Silakan, nanti anak kasih 50.000, kembali 45. Biar nggak dekor saya. Ya, silakan. Tauhid asma wa sifat ialah, ayo. Iya, mengesahkan Allah di dalam nama-namanya. Contoh, bagaimana caranya? Mengesahkan Allah di dalam nama dan sifatnya dengan cara menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa tahrib, melakukan penyimpangan, ta'atil, pengingkaran, tamsil, menyamakan dengan yang lainnya, kemudian takyif, tanpa membayangkan hakikatnya. Bisa diulangi tadi? Hah? Wah. Kok lemes banget, kenapa, Pak? Belum ngopi ya? Oke. Saya anggap oke aja lah. Sekarang, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Ayo, silakan. Simple, maksudnya adalah tauhidul ibadah. Nah, udah ketemu dah. Ini sekarang kita akan bahas. Tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Simpelnya, mengesahkan Allah dalam perbuatan hambanya. Perbuatan hamba itu apa aja? Berdoa, beristi'anah, nazar, sumpah, sholat, menyembelih, puasa. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hambanya artinya tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristi'anah kecuali kepada Allah, tidak bernazar, menyembelih kecuali untuk Allah. Oke, ya. Sekarang kaidah, ada nggak yang pernah dengar kaidah? Ialah umpamanya kaidah fikih. Apa maksudnya kaidah? Sebelum kita masuk, jangan ngambang, nggak ngerti apa kaidah. Nah, nanti apa bedanya teori kaidah sama definisi? Ayo, ini ngaji bener nih, Pak. Buktinya nggak bisa, itu kan ngaji bener itu kan. Kaidah itu adalah panduan umum untuk memahami hukum-hukum rinci yang ada di bawahnya. Kaidah umum yang digunakan untuk memahami ini masalah-masalah
yang rinci yang ada di bawahnya. Makanya ada kaidah fikih. Jadi kaidah itu akan kita gunakan untuk memahami masalah-masalah yang rinci yang ada di bawahnya. Contoh, la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidak halal harta seorang pindah ke tangan orang lain kecuali karena ada sebab syar'i. Ini kaidah. Berarti perpindahan macam apapun harta ke tangan orang lain kalau tidak ada sebab syar'i maka haram meskipun ikhlas. Contoh, pemberian upah pelacur. Ikhlas ya. Apalagi kata Abdul Aziz yang menghalalkan zina itu kan dilakukan secara ikhlas. Jadi zina itu halal kalau dilakukan di ruang privat, suka sama suka, keduanya sudah dewasa dan dilakukan secara tulus, maka hukumnya halal. Jadi kalau zina itu dilakukan di ruang privat tertutup, umpamanya di dalam kardus, terus dilakban, itu kan ruang. Nah itu. Oke. Contoh upah perdukunan. Dukun, banyak orang yang memberikan ke pasien, ke dukun itu ikhlas. Tapi sebab perpindahan itu enggak syar'i, maka enggak halal. Contoh suap. Kan kata orang suap itu uang pelicin, nah kan gitu, iya nggak? Berarti rata-rata diberikan secara tulus, suka sama suka. Tapi ikhlas nggak? Ikhlas. Halal nggak? Enggak, karena sebab syar'inya nggak ada. Nah, kalau teori itu lebih umum. Jadi contoh Nadhariyatul Iqtisadil Islami, teori fikih Islam. Jadi ekonomi Islam itu punya teori. Beda dengan ekonomi kapitalis. Itu namanya itu nadhariyah. Kalau definisi itu berkutat kepada satu masalah. Contoh definisi sholat ialah doa. Itu secara bahasa. Secara istilah, perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kan definisi. Contoh definisi bid'ah adalah al-fi'lul mukhalifah lis-sunnah. Perbuatan yang menyelisihi sunnah. Itu berarti apa? Bid'ah. Makanya dari sini nggak mungkin ada bid'ah yang hasanah. Karena perbuatan yang menyelisih sunnah yang baik itu kayak apa? Kasih contoh. Makanya setiap bid'ah itu sesat. Berarti kalau kita paksakan bahasa Arab ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti sesat yang baik. Gimana? Berarti kalau kita ingin menyampaikan ceramah bid'ah hasanah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata di dalam Islam itu ada sesat yang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang baik tapi tersesat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di surga nanti tersesat tapi baik. Ini menggabungkan suatu yang mustahil. Cuman orang kita itu kan gampang tertipu dengan istilah Arab. Iya.
Istilah Arab gaya-gayaan aja. Jadi Arab gaya-gayaan. Itu. Contoh, kita itu sering gaya-gayaan Arab. Kita sering latah menyanyikan qasidah-qasidah Arab. Bahkan kita setel di masjid. Tapi kenyataannya nggak ada isinya kecuali kosong. Bahkan kadang-kadang lucu. Coba bayangkan di masjid disetel qasidah Maqdir. Ya, Maqdir. Ya, tahu nggak qasidah Maqdir? Magadir. Magadir itulah ya. Itu kan qasidah patah hati. Gitu. Jadi ada ceritanya dua insan yang sedang mengikat atau sedang pacaran, kemudian diputus oleh sang kekasih yang dicintai namanya Magadir. Itu. Makanya dia kecewa, menulislah sesuatu lagu Magadir. Wahai Magadir, kau sangat menyakitkan. Kau putuskan cinta ini sedang tumbuh kembang dengan baik. Disetel di masjid. Ibu-ibu nangis-nangis. Yang lebih parah lagi, qasidah Burdah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqo sadayana. Kan? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasadayana. Itu kan dinyanyikan begitu syahdu oleh seorang ustadz, kadang ustadz setengah artis. Ya. Tapi isinya subhanallah. Itu. Ya kayak istilah bid'ah hasanah. Apa maksud antum? Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba terjemahin aja deh pakai bahasa Indonesia, nggak usah Arab-Araban. Sesat yang baik. Oke, ini oke. Sekarang sudah pemanasan 1/4 jam, cukup. Ya, maka kita masuk ke kaidah. 5 khalaqallahu azza wa jalla al-jinna wal ins. Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Jawabannya adalah ibadah. Karena itulah akhirnya Allah mengutus utusannya. Makanya hikmah diutusnya para utusan itu minimal ada 3. 1, untuk menjelaskan tata cara ibadah. Tanpa wahyu, tanpa nabi kita nggak bisa tahu caranya sholat. Nggak ada. Mas itu kayaknya maju aja mas. Biar masuk ada. Rapat aja. Biar dapat ini semua. Biar dapat AC semua gitu. Masya Allah panasnya anjir ya. Kita lanjut lagi. Jadi Nabi itu diutus untuk menjelaskan tata cara ibadah. Karena logika saja manusia nggak cukup untuk mengenali sholat bagaimana. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, akal manusia itu hanya menemukan perkara-perkara global. Globalnya apa? Ibadah itu baik, maksiat itu jelek, itu aja. Tapi secara rinci ibadah yang baik mana aja, nggak mungkin kita tetapkan pakai akal.
Makanya kalau manusia bisa menetapkan ibadah dengan akal atau kesepakatan tradisi, nggak perlu Nabi diutus. Untuk apa? Kalau manusia bisa bikin ibadah sendiri-sendiri. Terus fungsi Nabi itu diutus yang kedua, ya hikmahnya untuk menegakkan hujjah kebenaran, ya, li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allah, supaya nanti manusia sudah tidak ada argumen, alasan ngelak di hadapan Allah nanti. Udah dijelasin semua. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga adalah menghabarkan berita-berita tentang sesuatu yang lalu dan akan datang. Nggak tahu kita kalau nggak pakai Nabi Rasul. Dari mana kita tahu surga, neraka, ada Nabi Adam dan yang lainnya, nggak ngerti. Tuh. Ini kaidah yang pertama. Baik. Kaidah yang kedua, la tasihhul ibadatu illa bitauhid. Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali dengan tauhid. Dan tauhid tiga-tiganya tadi, asma wa sifat, kemudian rububiyah, uluhiyah. Dan intinya ada dari uluhiyah. Makanya dari sekalian, seorang tidak bisa hanya cukup bangga dengan sholatnya melimpah, sedekahnya melimpah. Nggak cukup. Kalau dia tidak merealisasikan tauhid kepada Allah, sholat yang dia lakukan, sedekah yang dia lakukan adalah batal. Itu. Makanya dari sekalian, orang-orang musyrik yang dulu juga memakmurkan masjid Al-Haram dan mungkin lebih hebat daripada kita. Kita ke masjid memakmurkan juga enggak jauh-jauh seperti musyrik kan? Datang sholat tok. Orang musyrik dulu Pak membiayai orang-orang jamaah haji, dikasih makan, ya, perawatan masjid ditangani. Itu saja dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 17, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah patut orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah karena menyaksikan dirinya sendiri dia itu kafir. Dibatalkan oleh Allah aktivitas kemakmuran dia di dalam masjid karena telah berbuat kekufuran. Makanya bagaimana dengan orang Islam yang sekarang ini membatalkan dengan berbagai macam praktek-praktek syirik, ya, ke tempat-tempat angker, bahkan berhubungan dengan Nyi Blorong sama Nyi Loro Kidul, bahkan sampai diundang ke Jakarta. Kemarin Nyi Blorong sama Nyi Loro Kidul piknik naik Monas. Itu. Jangankan kita, di dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengancam Nabi Muhammad. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, amalmu hapus. Yang hapus amal baik apa amal buruk? Nggak konsen ini Mas.
Ya amal baik lah. Kalau amal buruk ya nyirik aja enak. Biar amalan maksiat kita baik. Ya. Kaidah yang ketiga sekarang. Kaidah yang ketiga. Apa maksud dari ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah? Artinya, ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah ialah tunduk dan patuh dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Jadi apa aja perintah, larangan kita tujukan kepada selain Allah, itu maknanya beribadah kepada selainnya. Makanya dari sekalian, kenapa orang yang riya itu masuk ke dalam syirik? Karena dia telah menunjukkan sebagian ibadah itu kepada Allah, kepada selain Allah, yaitu hanya niatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum minasyirikil asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Kenapa? Karena dia menunjukkan niat ibadah ini kepada selain Allah. Makanya syirik. Kaidah yang keempat. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa perkara-perkara itu ibadah? Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa membedakan mana itu ibadah, mana itu adat kebiasaan. Intinya, kaidah yang keempat ini ingin kita sampai kepada hakikat ibadah. Ibadah ialah, hakikat ibadah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Buka itu, Pak. Masuk, oke. Jadi, saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Jadi, kalau kita ingin memahami ibadah, hakikat ibadah secara simpel, ibadah itu hakikatnya seluruh apa saja yang dicintai Allah, itu ibadah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menengarai, menandai perkara dan perbuatan tersebut? Ya, perkara itu kaitannya dengan ucapan perbuatan ya. Ya, perkara tersebut dicintai oleh Allah. Bagaimana kita menandainya? Tandanya ada 5. Jadi perkara tersebut itu dicintai oleh Allah atau tidak, kita ciriin, kita tandai 5. Itu. Yang pertama, perkara tersebut diperintah oleh Allah. Makanya dari sekalian, setiap apa saja kalau nggak diperintah Allah, kita nggak bisa mengklaim itu dicintai Allah. Karena itu diperintah Allah, pasti dicintai. Yang kedua, kalau tidak ada perintah, maka kita tandai dengan yang kedua, diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ungkapan ridha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti baca Al-Quran per huruf itu ibadah. Kenapa? Karena diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pahala, dijanjikan pahala. Dan yang kelima, kalau tidak 1, 2, 3, 4, maka yang 5 adalah
perkara tersebut dijanjikan oleh Allah surga. Jadi artinya kesimpulannya begini, segala sesuatu bila itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya, atau diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, atau dipuji oleh Allah dan Rasulnya, atau dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pahala, atau dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya surga, berarti apa? Ibadah. Kesimpulan closingnya, kalau tidak ada salah satu di antara 5 itu, maka kita wajib pastikan bukan diibadah dan tidak dicintai Allah. Contoh tahlilan. Nah, langsung to the point. Apain? Kan orang Jawa Timur apa adanya. Tahlilan. Gitu. Orang Jawa Timur itu punya kelebihan, enggak suka tersinggung. Makanya pakaian belangkonnya kan enggak ada mendol belakangnya. Beda dengan Jawa Tengah, mulus mendol. Gitu. Saya tanya, perintahnya ada enggak? Ayo, cek. Diridhoi enggak? Umpamanya siapa yang tahlilan ridho Allah, ridho Rasul, enggak ada. Dipuji enggak? Siapa yang tahlilan sekian kali dapat ini, enggak ada. Surga, ayo. Mana? Enggak ada. Baca manaqib. Maulid Nabi, ayo. Siapa yang maulidan 5 kali sama dengan umroh sekali? Enggak ono itu. Kenapa antum susah payah buang-buang umur waktu untuk hal yang perintah enggak ada, ridho Allah enggak ada, pujian Allah enggak ada, pahala enggak ada, surga enggak ada? Ngapain? Itu. Jadi setiap sekarang ibadah yang antum lakukan, pertanyakan salah satu di antara 5 itu. Kalau ada, lanjutkan. Kalau enggak, stop. Karena kita sebagai seorang mukmin hanya punya prinsip satu, Pak. Saya enggak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Udah ngapain? Tuh, oke. Kaidah yang ke-5. Ke-5 lah. Hah? Kok? Ya terserah antum aja deh. Ana ikut aja. Ya. Kaidah yang ke-6 menurut antum, 5 menurut saya. Syirik adalah dosa besar paling besar dan paling berbahaya secara mutlak. Ini harus kita pegang. Nggak ada dosa besar paling besar, nggak ada sekarang ini dosa paling berbahaya ketimbang syirik. Masya Allah. Allah mengungkapkan bahaya syirik itu dalam ungkapan yang bermacam-macam, ungkapan semuanya itu nggak ada yang enak. Pertama, antum melihat di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Loh, kurang apa antum? Terus kemudian antum buka surat Al-Hajj. Coba Qur'annya dibuka, Mas. Biar enggak ngelamun, Mas. Ya. Surat Al-Hajj ayat aduh, sebentar Pak. Aduh. Surat apa tadi? Al-Hajj ayat 31. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang
syirik kepada Allah seperti terjun bebas dari langit. Kira-kira selamat nggak itu? Terjun bebas? Nggak mungkin. Bukan hanya itu aja, Allah melanjutkan fatakhtafuhu at-thair, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, kemudian diterpa angin kencang lalu dilempar ke dalam jurang yang paling dalam. Kira-kira tersisa nggak? Hancur, rusak, ludes. Mas, sekarang terjun bebas aja udah remek antum. Terus disambar burung, diterpa angin, dilempar ke jurang. Ini adalah visualis Allah gambarkan bagaimana secara peragaan dosa syirik yang abstrak itu menghancurkan. Dan juga surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, haram baginya surga, tempatnya di neraka. Pak, Allah cukup harusnya mengatakan haram baginya surga. Dikuatkan haram baunya surga ini tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang tadi surat Az-Zumar ayat 65 juga sama. Dia hapus amal antum. Bukan saja Allah tidak mengampuni, bukan saja hancur, bukan saja tempat antum di neraka dan tidak dapat surga, amal antum hapus. Masa sih ungkapan yang berentet seperti ini, yang semuanya negatif, yang semuanya jelek, yang semuanya tidak ada baiknya, terus ada orang mukmin mempermudah syirik, mengentengkan syirik? Dari mana logika kita? Dan Pak, kalau sekarang kultus kekuburan itu bukan syirik. Ngambil tanah kuburan dibuat kopi brick itu tidak mendatangkan kesyirikan. Bersimpuh di kuburan-kuburan untuk berdoa, tawasulan itu bukan syirik. Main cimat-cimat itu bukan syirik. Terus syirik apa lagi? Ini maunya akan ngomong syirik itu cuma menyembah berhala. Nggak ono, Mas. Hari gini nyembah berhala mantuk-mantuk. Itu nggak ada. Itu nah sekarang nomor 6 menurut antum 7. Syirik ialah, ini definisi syirik supaya kita tahu ya. Syirik ialah ittikhadhu syarikin ma'allah fi makhtassallahu azza wa jalla bi. Mengambil sekutu bersama Allah di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, atau menjadikan sekutu bersama Allah di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Yang khusus bagi Allah apa? Ya tadi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Berarti siapa aja yang menjadikan tandingan sekutu bersama Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat telah berbuat apa? Syirik. Makanya syirik itu berarti ada 3. Syirik uluhiyah, yaitu apa? Menyatakan ada pencipta, memberi rizki selain Allah. Loh, sekarang bukankah banyak di antara kita, Pak, datang ke kuburan, meyakini kuburannya bisa mendatangkan rezeki, ke kuburan supaya dapat jodoh, pahala, ini apa namanya, macam-macam. Bahkan di antara mereka kuburan dan berbagai macam aksesorisnya itu dipakai supaya mendatangkan keberkahan, pahala, apa namanya, penglaris. Itu apalagi kalau kita nggak katakan syirik. Itu rububiyah. Uluhiyah di dalam masalah berdoa, isti'anah, istighatsah. Syirik asma wa sifat, memberi nama-nama makhluk dengan nama Allah, atau nama-nama Allah khalik dengan makhluk. Allah diberi sifat, contoh Allah malas, Allah bosan, wah pelit. Itu syirik juga dalam asma wa sifat. Itu benar. Ada sebagian orang mengatakan Allah itu
tidak bisa disifati. Loh gimana? Ya, akhirnya dia ingkar nama, ingkar sifat. Ada yang menjadikan Allah itu nggak ada, karena Allah itu ya nggak punya nama, nggak punya sifat, nggak punya, terus nggak ada. Ketika ditanya Allah itu ada juga enggak, setengah ada, setengah tidak ada. Jadi antara ada dengan tidak ada. Terus di mana? Ya, itu apalagi kalau sudah ditanya di mana, ya di mana-mana. Karena kalau kita katakan di atas aras berarti Allah itu menempati suatu tempat, dan itu nggak boleh, sehingga nggak boleh mengisyarai menempatkan Allah di suatu tempat, sehingga ketika ditanya kalau begitu di mana Allah, ya di mana-mana. Padahal di mana itu juga tempat, iya nggak? Tempat. Di mana? Tempat. Contoh, sepatu antum di mana? Situ. Nah, gitu ya. Baik. Hadirin sekalian, berikutnya sebelum kita jelaskan surat Yunus ayat 107, antum coba buka. Wa iyamsaskallahu bidurrin, kalau Allah menimpakan kamu mara bahaya, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang menyingkap kecuali Dia. Itu coba. Kenapa kita harus mengabdikan diri kepada keris, kepada danyangan, kepada keramatan? Itu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan uluhiyah juga begitu, balillah fa'bud wa kum minasyakirin, asma wa sifat dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketujuh. Doa adalah ibadah paling besar. Oleh karena itu, kita tidak boleh memohon, meminta kepada selain Allah. Makanya dari sekalian, doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Kenapa? Karena hampir seluruh ibadah itu disyariatkan Allah untuk berdoa. Lihat aja. Ibadah mana yang tidak ada unsur doanya? Apalagi sholat, Masya Allah, dari awal sampai akhir. Nah, kalau memang seperti itu, Allah menegaskan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku yang mengabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Dan surat Ghafir ayat 65, fad'uhu mukhlishina lahuddin. Apa artinya? Jangan minta kepada selainnya. Dan surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Itu. Makanya Rasulullah juga mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah. Makanya ketika Khabbab ibnul Irswa disiksa, dipanggang, disetrika sampai daging punggungnya itu hilang, dia minta bantuan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, innahu la yustaghasu bi. Enggak bisa kamu minta bantuan kepada saya, minta sama Allah. Sekarang yang ke-8. Kaidah yang ke-8, boleh meminta sesuatu kepada selain Allah dengan 3 syarat. Jadi minta sesuatu kepada selain Allah boleh dengan 3 syarat. Satu, yang kita minta itu hidup.
Yang kedua, orang yang kita minta, makhluk yang kita minta itu hadir di depan kita. Dan yang ketiga, makhluk yang kita mintai itu minta kepada sesuatu yang makhluk itu mampu mewujudkan. Contoh, saya minta bantuan untuk ambilkan air. Dia hidup dan ada di depan saya mungkin manggil, "Mas, tolong ambilkan air." Dan mungkin untuk diambilkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau yang saya minta ini mati di kuburan, "Mbah, tolong minta nomor togel." Mustahil. Ya? Kira-kira permintaan apa itu namanya? Syirik. Orangnya sudah mati, yang kita minta suatu yang mustahil, mewujudkannya. Nggak mungkin orang yang di kuburan punya nomor togel. Itu kan gitu. Kita minta, "Mbah, tolong Mbah Wali, Mbah siapa, tolong percepat jodoh saya." Di kuburan diteriak-teriakin. Nyari jodoh hidup aja susah, apalagi mati. Mas, rata-rata orang untuk jadi mak comblang yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Antum cari jodoh, perantaranya orang mati, dapatnya kuntilanak. Aneh. Saya pernah datang ke kuburan Sunan Kudus. Itu orang ketika masuk kuburan itu kan ada ambangnya gini. Ini semua masuk itu sambil apa? Gayuh itu apa? Ambang pintunya. Saya tanya satu persatu, "Kenapa, Mas?" "Ya Pak, biar cepat dapat jodoh." Yang satunya dagangan laris, nah, saya ikut-ikutan, oke. Aneh. Dengan memegang ambang pintu jadi kaya. Sejak kapan ambang pintu kuburan ini bisa memperlaris dagangan, mempercepat rezeki, naikin pangkat, dapat jodoh? Ini kan minta kepada sesuatu yang mati dan mustahil untuk diwujudkan. Syiriknya di situ. Itulah. Paham nggak Pak? Nggak paham ya sudah. Apa yang gue pikirin? Oke. Selanjutnya kaidah nomor 9. Siapa saja yang memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu kaidah. Man sarafa syai'an minal ibadah, barang siapa yang memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah, apa aja, doa ibadah, salat ibadah, apalagi nazar ibadah, nyembelih ibadah, kurban ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, antum berikan kepada selain Allah sebagian tawaf antum, saya antum, adalah syirik. Itu loh Pak, cara memahami gitu loh. Kenapa? Karena fa'annal ibadata lillah, seluruh ibadah itu hanya milik Allah, nggak boleh diberikan kepada selainnya. Alasan kenapa Allah itu sangat murka terhadap kesyirikan dan nggak boleh ibadah itu diberikan kepada selain Allah, simpel gini loh Pak. Allah itu kan menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, mengatur alam ini sendirian. Dan ibadah itu kan konsekuensi rasa syukur kita akan nikmat itu, gitu loh. Alhamdulillah, saya diciptakan Allah, diberi rizki macam-macam. Akhirnya saya harus beribadah. Loh, kalau Allah sendirian di dalam mengatur alam semesta, sendirian di dalam memberi rizki, loh kok berduaan disembahnya? Nggak mau Allah, gitu loh. Makanya antum lihat surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan. Dari sini kita bisa kasih kesimpulan, jangan sekali-kali antum menyembah Tuhan yang nggak bisa menciptakan. Itu aja. Sekarang tantang Tuhan selain Allah bisa nyiptain apa?
Ayo. Bahkan hadirin sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dulu, seperti yang Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat 31, ngakui, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan Muhammad, siapa yang sekarang ini memberi rezeki kamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, yang memiliki pandangan dan pendengaran dan pandangan. Wa may yukhrijul hayya minal mait, siapa yang sekarang mengeluarkan dari yang hidup, mati, mengeluarkan hidup dari yang mati dari yang hidup. Maksudnya apa? Mati, hidup dari manusia, nanti mati lagi, dibangkitkan lagi. Masya Allah. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala perkara ini? Fasayaquluna Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, orang musyrik itu mengatakan semua Allah, Pak. Nah, itu. Makanya ada cerita kisah menarik. Perjalanan orang mencari Tuhan. Untung dia nggak mati dalam proses perjalanan. Jadi dia cobain masuk ke seluruh agama. Kristen, Islam maksudnya. Masuk Hindu, kecewa. Akhirnya keluar lagi. Masuk Buddha, nggak menemukan kepuasan. Masuk Kristen, akhirnya dia berprofesi mengajar. Ternyata hadirin sekalian, di kelas, kan di sekolah Kristen itu dipasang salib semua kelasnya. Ternyata salibnya jatuh, remek. Masya Allah, Tuhan remek. Masya Allah, kaget dia. Dia bertanya langsung, ya Allah, ini pasti ada sesuatu. Yang diunggul-unggulkan, yang disembah remek. Nah, itu pertanyaan nuraninya yang begitu tajam, penasaran, nggak kejawab, akhirnya kembali kepada Islam. Nggak mungkin ini. Dan betul, Pak, saya pernah melihat salah satu candi itu kan ada Tuhannya, Tuhan di candi. Nah, patung itu kan Tuhan, ya, itu kepalanya banyak tai burung. Masya Allah, kasihan Tuhan. Kalau dia itu bisa menyelamatkan, harusnya kan nyelamatin dirinya sendiri. Ketika tain burung itu menggir kayak gitu loh. Mandi gue belum tentu nih kan gitu. Gak bisa. Makanya ketika sang Badui, Pak, pergi ke kebunnya ingin memberikan persajian kepada Tuhan-Tuhannya, dari kejauhan di antara patungnya itu ditangkring serigala, dikencingi. Marah dia, kurang ngajar, serigala ngencingin Tuhan gue. Langsung dikejar dia. Kecapean ngejar, nggak dapat. Akhirnya apa? Nafsunya hilang, otaknya kesadarannya ingat, iya. Kok malah gue yang melindungi Tuhan? Bukan Tuhan saya menyelindungi saya. Kok jadi kebalik-kebalik? Padahal saya menyembah dia kan untuk cari keselamatan. Udah deh, saya nggak akan menyembah Tuhan yang nggak menjanjikan keselamatan. Nyelamatin dirinya aja nggak bisa dari kencing serigala. Makanya tidak ada satu pertanyaan yang bisa kejawab, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus nomor berapa? 10. Ya, terserahlah. Tidak ada perbedaan. Makhluk yang kita sekutukan itu berupa malaikat. Artinya, yang kita sembah selain Allah itu malaikat juga nggak boleh. Jinnian, jin juga nggak boleh, insian juga nggak boleh, hajaron nggak boleh, dan juga apa? Pohon. Dan Pak, Masya Allah, secara klasik, syirik pertama kali itu di bebatuan. Terus kemudian disusul di dalam pepohonan. Kayaknya sampai hari ini kecenderungan orang itu, meskipun zaman teknologi canggih, syiriknya tetap aja batu-batuan.
Ya kan? Kalau zaman dulu wajar, karena dulu zaman batu kan, terus berubah menjadi zaman apa? Perunggu, terus tembaga. Ini sekarang udah zaman WA, masih juga syiriknya batu-batuan. Coba antum lihat orang gosok ake. Aduh, gitu kan gitu. Aneh. Syirik lagi-lagi batu kuburan dilus-lus, astagfirullah ya. Enggak. Terus kalau enggak pohon dirawat-rawat. Sampai ada yang dikasih sarung pohon. Mau sholat apa Pak? Kasih sarung ya. Itu. Jadi semua pohon disarungin. Hancib. Jadi memang Pak, teknologi bisa canggih, media bisa canggih, tapi otak manusia dalam syirik itu tetap primitif. Primitif. Yang disyirikkan nggak jauh-jauh apa? Batu, pohon, apa lagi? Keris. Itu Masya Allah. Ya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 37. La tasjudu lisyams. Pak, kalau matahari sedahsyat itu, sebesar itu, nggak boleh kita sembah, apalagi keris. Mas, kalau kita ingin patut-patutan, nah udahlah makhluk itu patut untuk disembah. Ya mending matahari gede, mendingan daripada keris nyimplek kecil. Ya Allah. Apalagi ake, ketika tidur, ake antum bisa pindah nggak ke jari lain? Nggak bisa. Waduh, ake saya bisa, alhamdulillah pindah sendiri. Nggak ada. Apalagi jimat-jimat itu enggak. Semua dibikin lamunan oleh walalil qamar. Kalau ada patut setelah matahari adalah bulan. Tapi wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, sujudlah kepada yang menciptakan mereka itu semua, in kuntum iyyahu ta'budun, yaitu Allah. Kaidah yang ke-11. Tidak sah Islam dan keislaman seseorang, oke? Tidak sah keislaman seseorang kecuali harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Jadi nggak cukup antum ibadah Islam toh. Harus ada apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Dan itu konsekuensi la ilaha, menafikan seluruh Tuhan selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah. Makanya wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Taghut seluruh Tuhan selain Allah. Wa yu'min billah, ya, beriman kepada Allah. Nomor 12, biar cepat selesai. Wajib mengantisipasi seluruh perbuatan yang membuka pintu kesyirikan. Saya ulangi lagi, wajib menutup seluruh pintu yang membuka kesyirikan. Dan pintu paling potensi membuka kesyirikan adalah kuburan. Makanya Pak, Rasulullah sebelum ada pengkultusan dari kuburan, Pak, kuburan dikultuskan itu baru kemarin. Jadi orang mulai mengkultuskan kuburan itu abad ke-4, mulai bangun kuburan aneh-aneh itu abad 13, baru kemarin. Dari zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, itu nggak ada yang kepikiran kuburan itu akan dibikin apa macam, apalagi wisata religi pakai kuburan. Itu belum kepikir, kecuali tahun abad kemarin. Wisata, namanya wisata itu ke tempat-tempat yang enak gitu loh Pak. Kuburan, beli bakso nggak ada. Itu, apalagi sate, nggak ada. Aksesoris kuburan yang paling menonjol apa? Maesan. Pulang coba bayangkan, mau dipajang di pojok rumah maesan. Astagfirullah, aneh. Di sini loh Pak, keanehan sebagian muslimin. Kuburan menjadi makmur, masjid menjadi sepi.
apalagi hari-hari baik menurut mereka. Seminggu sebelum Ramadan, Masya Allah, rame, makmur. Bahkan masjid bisa apek baunya, tapi kuburan wanginya sampai 500 meter. Karena semua minyak wangi ditumpah di seluruh kuburan. Oh Masya Allah, apalagi kuburan-kuburan yang diyakini keramat. Ada yang dibungkus pakai kain tertentu, ada yang dibangun kuncup. Masya Allah, kayak Ka'bah dikelilingin. Ya Allah, itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah mengutuk Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Rasulullah ketika meninggal pun berdoa sebelum meninggal, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Makanya Ummu Salamah sama Ummu Habibah ya, ketika pulang hijrah dari Habasyah cerita, dulu itu di gereja-gereja Habasyi Afrika itu ya Rasulullah, setiap gereja ada gambar. Apa kata Rasulullah? Ulaika idza mata fihimur rajulu salih. Mereka itu ketika ada orang yang mati, tokoh soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masjidah, dibangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian digambar gambar-gambar mereka. Makanya Bapak, kalau ada kesempatan Turki masuk ke Museum Hagia Sophia, gambar. Kan ada gambar ini siapa? Yesus, terus kemudian Yahya, Yohana, Yahya, terus Maryam. Ada 3 gambar di tembok. Dan itu gambaran atau hasil lukisan paling mahal karena dilukis sebelum jauh hari. Umurnya ini tua sekali. Makanya itu dijaga oleh PBB udah. Masuk ke istilahnya? Cagar budaya ya. Itu gambar. Islam juga begitu. Karena pelan-pelan niru agama Kristen kan. Kalau di Kristen ada kelahiran Isa, Nabi Muhammad diperingati lahirnya. Udah. Kalau di Kristen ada kenaikan Isa, di kita ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di Kristen ada turunnya Isa, di kita ada nuzulul Quran. Udah. Di mereka ada nyanyi-nyanyi, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan 10 perkara kebiasaan ahlul kitab yang ditiru umat Islam, 10-nya ini sudah semuanya, termasuk kultus kuburan, nyanyi sambil ibadah, ibadah sambil nyanyi. Lihat aja Pak sekarang, hari-hari besar Islam, momentum keislaman yang tidak ada lagu musik di mana, nggak ada, hampir mirip dengan gereja. Bahkan sudah masuk masjid. Iya. Makanya ada dialog sopir Kristen dengan sopir Islam, yang menang sopir Kristen. Namanya sopir dialog kan, dialog debat kusir. Masjid lu nggak ada gitar, nggak ada piano, nggak ada organ, kenapa? Melarat ya? Mangkel sopir Kristen. Islam. Ngomong sembarang aja lo. Masjid itu nggak ada organ, nggak ada piano, nggak ada gitar. Masjid tuh bukan gedung film. Itu katanya super Kristen. Enggak masjid lo nggak ada gitar, nggak ada organ, nggak ada piano karena takut hilang. Kotak masjid aja hilang, ya kan Iya. Jadi orang Islam nggak meletakkan piano, gitar, bukan haramnya. Dia bawa organ lengkap ke masjid ketika maulidan kok. Ustadznya nyanyi, walaupun setengah-setengah Arab, setengah-setengah Indonesia, Jawa lah. Dengan khusyuknya mereka menyanyikan Tombo Hati, dicampur sholawat ilah stulil firdaus. Dengan khusyuknya dia menyanyikan katanya sebagai corong modern, wakil dari Sunan Kalijogo. Tombo lir ilir tandure wis sumilir, kan pakai sholawat.
Ini menunjukkan Pak sudah. Makanya nggak ada satupun praktek. Coba bayangkan Pak, antum mikir nggak Rasulullah di ulang tahun itu pantas nggak? Rasulullah ulang tahun. Mas, maulid itu apa artinya? Bahasa Indonesia ini ojo keren-keren Arab-Araban lah wis. Maulid itu apa artinya? Ulang tahun. Cuman kita itu kadang-kadang kalian merasa nggak sadar maulid, milad. Sebetulnya apa? Ulang tahun. Coba Rasulullah, sekelas Rasulullah nyanyi, panjang umurnya, Pak, Rawahul Bukhari. ya apa mas? Nggak mungkin kan Pak, tapi karena dibiasakan, karena ya bisa itu ala biasa, normal. Akhirnya sing bagus malah terasing, malah nggak bener. Terus nomor 13. Syafaat adalah milik Allah. Tidak boleh kita minta kepada selainnya. Baik itu malaikat, nabi, wali, syafaat. Jadi kita tidak ingkari bahwa nabi punya syafaat. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Malaikat juga memberi syafaat. Orang yang mati syahid juga memberi syafaat. Bahkan anak-anak kecil yang mati nanti juga memberikan syafaat orang tua. Tapi tetap ketika kita minta syafaatnya para nabi dan yang lainnya, yang kita minta nabinya atau Allah? Yang kita minta, ya Allah, berikanlah bagian daripada syafaat nabimu yang engkau telah luluskan nanti di akhirat. Ya Allah, berikanlah syafaat para ulama, orang soleh, para wali. Yang kita minta Allah, jangan sekarang minta kepada nabinya. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepada itu, nggak boleh. Ya, ada nyanyian yang tadi lanjutannya daripada Ya Rabbi bil Mustafa itu. Ini minta, ini nanti bahasanya tawassul. Habis ini tawassul. Syafaat, kalau syafaat itu minta semacam bantuan. Nah, proses minta bantuannya ini namanya tawassul. Yang dimohonkan itu namanya istighosah. Itu loh bedanya syafaat, tawassul, istighosah. Oke. Apa ya? Ngomong apa gue tadi? Hah? Iya, apa itu? Subhanallah, mau ngomong apa gitu loh saya tadi. Udah capek ini, pulang aja deh. Nanti lanjut lagi ya. Syafaat. Nah, ya. Qasidah burdah. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah. Kepada siapa lagi ketika kami tertimpa musibah kalau tidak meminta perlindungan melalui perantaraan engkau. Itu. Jadi Ya Rabbi bil Mustafa, jadi ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Itu biasanya dinyanyikan seperti itu. Wa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Makanya disebut dengan qasidah mimiyah karena diakhiri dengan mim terus, mim. Ya, illam takun akhidan yaumal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zalladal qadami. Nah, mi semua itu yang nulis orang dari Mesir dulu ya. Artinya tahu nggak?
wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami, kalau tidak melalui perantaraan engkau. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian nikmat dunia akhirat. Subhanallah. Dan sesungguhnya sebagian ilmumu setara ilmu lauhul mahfud dan catatan takdir. Coba. Ya kita itu kan melakukan nggak sadar artinya gitu aja, jadi enak. Itu enak aja, nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu kan enak. Makanya ada orang pengen enak supaya nggak repot-repot. Bodoh aja, nggak usah ngerti. Gue ngerti malah susah. Itu. Wes goblok wae wes. Terus no goblokmu. Daripada susah ngerti malah susah. Masis nggak usah belajar. Enak nggak ngerti yuk. Bebas. Lebih bebas lagi nih sampean gendeng. Wah, gue enak sholat aman, wes. Puasa lolos gitu. Siapa yang pengen sholat aman, puasa lolos, gendengong. Aneh. Oke, kita lanjut. Menjadikan perantara antara Allah, menjadikan perantara seorang makhluk untuk berhubungan dengan Allah adalah syirik. Karena Allah itu nggak butuh perantara. Kaidah yang ke-15. Ya terserahlah. Oke. Jadi langsung, entah itu perantaranya malaikat, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Pak, kalau seandainya sekarang antum menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai perantara gini, kan antum kirimi Al-Fatihah dulu, itu connectingnya, jadi ibaratnya passwordnya, itu sinyal nyambung. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa uliya'i tis'ah Al-Fatihah, gitu ya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan wali 9. Itu berarti kan semacam dikirimin password kepada yang terhormat. Itu. Yang lebih lucu lagi, pernah ada jamaah umroh saya ngirim surat, ada fotonya, nyuruh saya untuk diletakin di bawah itu batu Jabal Rahmah. Akhirnya, wah ini nggak beres, ini harus dijelasin, namanya orang awam, Bu. Saya dekati ini, akhirnya saya jelaskan, dia menerima. Boleh nggak, Bu, saya buka? Iya boleh. Ternyata foto keluarga saudaranya. Dan suratnya lucu, kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh, Allah dikirimi surat. Astagfirullah ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah Al-Baqarah. Tahlilannya bubar. Baqarah nggak katam-katam, Mas. Kapan nih? Besok jam 12 sih. Salahnya sampai di kono-kono ais. Oke. Hadirin sekalian, ada sebagian orang yang berargumen begini, wajarlah Mas, saya itu nggak kenal Allah. Artinya saya itu nggak dekat dengan Allah, cari makhluk yang dekat. Sama seperti saya nggak kenal menteri atau presiden, supaya bisa ketemu presiden, apa? Lewat menteri yang saya kenal. Bantahannya begini, presiden itu, raja itu atau siapapun adalah makhluk yang terbatas, lemah, nggak ngerti kebutuhan bawahannya, rakyatnya. Wajarlah butuh perantara. Sementara Allah tahu kok sedetail-detailnya, sekutu aja tahu, apalagi tentara sekutu. Makhluk-makhluk yang ada di berbagai macam tempat, di sempitan-sempitan kecil, itu tahu kapan dia tidurnya, kapan bangunnya, rezekinya apa. Lu nggak butuh. Semut itu aja Pak, nggak pernah tawasul loh. Lu masa sampean kalah karo semut, kalah karo tengu sampean. Tengu itu nggak pernah tawasulan, ya wali.
rezeki ini lancar itu. Semut sampai. Karena paham semut itu Allah mampu memberi saya rezeki tanpa perantaraan wali fulan. Loh, pemahaman semut lebih soheh daripada kasih rezeki aneh-aneh nyirik terus antum. Isi di sini tengu sampai ini. Yang kedua, kalau manusia dengan manusia bertawasulan ini karena saling membutuhkan. Raja mengabulkan syafaat tadi karena suatu kebutuhan. Wah, ini nanti kalau saya nggak kabulkan bisa bahaya ini suara saya berkurang lah kan gitu. Kalau Allah nggak ada kebutuhan, memberi tanpa pamrih, memberi tanpa konsekuensi apapun, Allah tidak merasa kurang karena pemberian-pemberian itu. Makanya beda. Itu karena ini butuh, ini kadang-kadang menekan. Allah nggak bisa ditekan siapapun kok. No, itu. Dan Pak, yang terakhir, kalau kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir, ini bisa menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih hebat loh daripada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa mengabulkan doa saya kalau nggak melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti Allah izin dulu ke Abdul Qadir. Ya, Dir, assalamualaikum. Ya, Pak Dir, wis masuk belum ini permohonan? Ini kalau saya mengabulkan jadi nggak enak nanti, belum izin kamu, kan aneh Pak. Jadi kok jadi lebih hebat Syekh Abdul Qadir? Ya, Syekh ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ulaiti sawala arwahil muslimin wa ala jamil hadirina al-Fatihah. Ada kan gitu, udah merasa enak tuh, mantep karena wali-wali ini sudah mulai berhubungan. Gitu. Jadi nggak tahu websitenya connectnya lewat bandwidthnya berapa, nggak ngerti. Jadi itu suatu keanehan dan suatu kejanggalan dan penghinaan sehina-hinanya kepada Allah. Pak, taruhlah wali-wali itu soleh, kesolehannya itu bisa dibagi-bagikan nggak? Untuk dia, Syekh Abdul Qadir Jailani soleh, iya, tapi kesolehannya untuk dia sendiri. Nggak mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani bagi-bagi kelebihan surga. Lo mau surga? Nih, anak kelebihan deh. Nggak mungkin. Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, beramal, sholat, tahajud itu untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nggak ada konteks sedikit pun hatta Nabi beramal nanti untuk menyelamatkan amalan sholat saya untuk umat saya. Enggak. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra. Oke, sekarang nomor ya wis. Perbedaan antara tawassul dengan ini tadi sudah ya. Tawassul, syafaat sama istighosah. Dan yang berikutnya itu nomor berapa setelahnya? Tawassul dengan zat makhluk itu tidak boleh. Hatta zatnya itu Nabi. Tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan asma wa sifat, tawassul dengan amal takwa, iman, tawassul dengan doa orang soleh. Tapi kalau tawassul dengan zat, Pak, gini, antum mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin nggak dengan badan manusia? Ya Allah, saya mendekatkan diri kepadamu dengan badannya si fulan. Mungkin nggak? Apa urusannya badan? Allah itu senang didekati dengan puasa, iya. Jihad, iya. Sedekah, iya. Umroh, sa'i, iya. Tapi mendekatkan dengan orang, itu dari mana? Lah, orang sekarang ini tawassul dengan manusia, itu sama aja mendekatkan diri kepada Allah dengan manusia. Unsurnya apa? Kalau dengan imannya dia, takwanya dia untuk diri dia. Lah, doa dia boleh, ya Allah, berilah kelancaran rezeki dia. Berarti masih hidup. Kalau di kuburan nggak bisa berdoa untuk yang mati, untuk yang hidup. Kalau ada orang yang mati bisa berdoa untuk orang yang hidup, Pak,
maka orang yang mati itu bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Boleh nggak? Pasti lebih boleh. Artinya gini, logika yang kita ingin bangun. Kalau ada orang yang mati di kuburan ini masih bisa memintakan sesuatu untuk orang lain yang hidup, memintakan sesuatu untuk dirinya sendiri, lebih bisa nggak? Lebih bisa. Kalau memang begitu Pak, nggak ada perlu orang yang mati takut-takut masuk neraka karena dosa. Dihabisin aja di alam kubur tobatnya. Kan masih ada waktu. Loh, saya mendoakan orang lain aja bisa kok. Apalagi memintakan ampun untuk diri saya sendiri. Minta doa macam-macam. Lebih bisa, ya udah deh Mas. Maksiat dikencengin aja. Nanti kuburan nganggur, nggak ono kerjaan, nggak ono lembur, anteng tiap hari. Tobat, zikir, minta ini minta itu, surga mosok nggak dapat sampai kiamat. Nah, itu logikanya kan. Kita membangun akal sehat loh. Nih, ngaji pakai akal sehat juga. Akal sehat kita ngajak. Kalau ada orang di kuburan ini bisa mengabulkan permintaan orang yang hidup, logikanya dia bisa meminta untuk dirinya sendiri toh. Kalau memang begitu ngapain takut mati bawa dosa? Takut mati nggak masuk surga. Waktu lumayan kok. Umpamanya sampean mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun doh. 1 juta tahun, lumayan. Umpamanya sampean yang mati ya, bukan saya. Tuh. Jadi itu yang harus kita. Nah sekarang nomor berapa? Terserah lah pokoknya gini. Tabarruk sekarang, tabarruk. Nih ini tabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan atas sesuatu benda. Nah ini hadirin sekalian, di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah secara dalil, tabarruk itu boleh dilakukan kecuali dengan 2 syarat. Syarat 2. 1, benda yang kita gunakan untuk tabarruk itu harus ada dalilnya. Cara tabarruknya juga harus ditunjukkan dalil. Contoh, Ka'bah itu berkah. Oke, dalilnya jelas. Ya. Caranya apa? Tawaf. Bukan sekarang ini kopiah gosok-gosok tembok. Dan orang Indonesia kan gitu. Habis selfie tabarukan. Itu selfie ngawur aja. Ada orang Indonesia itu lucu. Nah, haji umroh polisi diajak selfie. Ketemu orang Arab selfie. Waduh, apa aja. Jadi kita, Pak, contoh. Al-Quran ini berkah nggak? Berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Tapi caranya apa? Apa digosok-gosok, dicium-cium? Dibaca, direnungkan, diamalkan. Ini caranya tabarruk Quran. Jadi bendanya yang kita nyatakan berkah itu harus berdasarkan dalil. Cara tabarruknya juga harus pakai dalil. Contoh masjid berkah. Iya. Caranya apa? Gunakan sholat, iktikaf, baca Quran, ibadah. Contoh lagi, apa? Yang berkah, Hajar Aswad, barokah. Caranya apa? Dicium. Gitu. Jadi seperti itu. Contoh hadir di sana benar. Kuburan para ulama itu berkah, kita yakini. Caranya apa? Kita ziarah kubur, mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Caranya. Terus kita apa? Tazkirah untuk ambil peringatan. Jadi bukan ambil tanah kuburannya, kemudian diambil dicampur kopi break, diudek-udek terus diminum. Bukan malah antum sehat. Jadi banyak. Nah dari perkara ini Pak, banyak kaum muslimin yang tersalahkan. Jadi dengan ngawur menjadikan sesuatu itu berkah, keris diyakini berkah, kadang-kadang Masya Allah apa aja. Caranya juga ngawur. Oleh karena itu di dalam pandangan Islam kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu berkah kecuali dinyatakan dalil berkah. Dan cara tabaruknya tidak boleh kita melakukan tabaruk kecuali ditunjukkan oleh syariat. Contoh simpel tadi, masjid berkah, caranya digunakan untuk sholat.
Itu. Contoh Pak, Arafah itu berkah, kan nggak setiap saat, coba lihat. Cuman tanggal 9. Makanya antum sekarang pergi ke Arafah, ngapain di sana? Mau ibadah, sama aja. Antum sholat di sana sekarang sama dengan sholat di manapun. Kalau sekarang. Itu. Kenapa? Karena Arafah itu berkah, dikhususkan oleh Allah hanya tanggal 9 loh. Caranya apa? Wukuf. Jangan malah ngambil tanah Arafah kemudian dibikin bubur. Diudek. Nah, kalau tanahnya pas dikencingin nenek-nenek ya apa sampai? Itu kan. Nah, ini keliru-keliru. Sampai ada orang pulang dari haji oleh-oleh tanah Arafah. Dibuat bubur. Itulah. Nah, sekarang kaidah yang berikutnya, kita tidak boleh beribadah kecuali atas dasar syariat dari Allah dan Rasulnya. Nah, cukup. Dan yang terakhir, ini closingnya. Kullu ma lam yakun ibadatun fi zamanis sahabah falan yakuna al-yawma ibadatun. Setiap sesuatu itu tidak pernah menjadi ibadah pada zaman sahabat, sampai kapanpun, sampai hari ini dan nanti tidak akan bisa menjadi ibadah. Udah closing itu. Jadi kalau sekarang pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat tidak pernah menjadi ibadah, sampai kapanpun nggak akan bisa menjadi ibadah. Karena Pak, nggak mungkin ada sunnah susulan Pak. Ada sunnah yang dulu tidak memasukkan surga, sekarang memasukkan surga. Lah, gimana? Kalau seandainya sekarang Abu Bakar, Umar di surga, ketemu orang Surabaya yang dulu masuk surga gara-gara tahlilan, umpamanya. Umpamanya ini kita bikin dialog visualis lah. Kan ketemu, Assalamualaikum. Jenengmu sapa? Ya Pardi, umpamanya. Ya apa kabar Kar? Oh Jawa Timur kan gitu. Wah saya dulu itu masuk surga gara-gara tahlilan Kar. Kira-kira Abu Bakar tanya enggak? Tahlilan itu apa? Ya itu loh. Acara dikir-dikir setelah kematian. Waduh, sayang saya nggak tahu dulu. Ya Allah Pak, sampai nemen banget. Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, baru antum yang tahu. Ini kan konslet. Ya coba, kalau sekarang Maulid Nabi masukkan ke surga, untuk sing teko Gresik masuk swarga, gitu. Ketemu Abu Hurairah itu. Itu Masya Allah. Jenenge siapa kira-kira ya? Assalamualaikum, alhamdulillah. Wah, Pak Abu Hurairah, saya itu masuk swarga gara-gara maulidan. Oh, apa itu maksudnya? Itu loh yang ulang tahunnya Rasulullah. Kaget dia. Masya Allah, Rasulullah diulang tahun nih di Indonesia atau deh? Kaget loh Abu Hurairah. Wah, ada Nabi diulang tahun nih. Orang ulang tahun itu Pak, kesannya dia anak-anak remaja itu kan acara orakan, acara hura-hura. Rasulullah patut enggak gitu loh. Udah, jadi hadirin sekalian konslet semua. Dialog-dialog macam ilmiah apapun itu nggak nyambung. Intinya, kalau ada suatu perkara yang baik, yang dulu tidak dilakukan Rasulullah, selalu saya ulang-ulangi, pasti karena 5, salah satu 5. Ada perkara yang dianggap orang sekarang baik, yang tidak dilakukan Rasulullah, kan 1, Rasul nggak tahu kalau itu baik. Atau 2, tahu saya tahu, tapi Rasulullah malas melakukan kebaikan itu. Malah sehingga Rasulullah nggak suka kebaikan tersebut. Atau nggak suka juga nggak. Rasulullah nggak butuh terhadap kebaikan tersebut. Atau yang terakhir, Rasulullah nggak sempet tahlilan. Loh kan, nggak mungkin Pak, salah satu di antara 5 itu pasti. Ini Pak, gini loh Pak. Ini ada perkara yang dianggap baik. Zaman Rasulullah nggak ada. Kan pertanyaannya, pasti Rasul nggak tahu. Lu masuk Rasulullah nggak tahu itu baik lu Mas? Atau tahu sih tahu Mas, tapi Rasulullah malas.
Tego nggak sampai Rasul mengatakan malas melakukan kebaikan? Enggak mas, malas juga enggak, tapi enggak suka. Oh lebih parah lagi. Suka sih suka Rasulullah, tapi gimana ya, nggak butuh Rasulullah kebaikan. Nggak butuh. Surga lewat maulidan itu nggak butuh Rasulullah. Atau yang terakhir, Rasulullah nggak sempet maulidan, nggak sempet tahlilan, nggak sempet, naudzubillah, kita sempet. Aneh. Maka tidak ada jawaban yang terbaik. Sesuatu perkara itu tidak dilakukan oleh Rasulullah hanya satu, yaitu apa? Karena tidak ada syariatnya. Pak, Masya Allah. Rasulullah aja diancam oleh Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Muhammad, kalau kamu mencoba untuk mengada-ada di atas wahyu ini, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin. Kamu akan saya pegang dengan tangan kananku. Summa laqata'na minhul watin, kemudian saya akan putus urat nadi kamu. Dibunuh sama Allah. Itu kelas Rasulullah loh, Pak. Nabi. Karena Nabi itu porsinya in huwa illa wahyun yuha. Hanya dikasih wahyu, nggak bisa ngada-ngada. Ma ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Saya tidak akan mungkin merubah-rubah syariat ini sesuai dengan kehendak saya. Rasulullah katakan itu. Sebagaimana disuruh qul. Itu. Katakan ma ubaddilu an tilqa'i nafsi. Enggak mungkin saya ngerubah-ngerubah dengan kemauan saya. Ya, wallahu a'lam. Demikian. Mudah-mudahan saya berdoa begini, Pak. Mudah-mudahan kita tetap dikasih panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah di saat fitnah menggeliat dan cobaan ujian, Masya Allah, berat di dalam beragama. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita berjumpa di kesempatan lain dengan tema lain. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.